Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali lagi belajar bersama Bu Laras. Sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Mari kita mulai. Belajar apa saja kita hari ini? Kita akan belajar keberagaman individu, tokoh pada cerita teks fiksi, dan hubungan mata pencaharian dengan lingkungan tempat tinggal. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar, bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut? Ya, gambar tersebut merupakan sebuah keberagaman. Ada keberagaman warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, lalu apa itu keberagaman? Ayo kita pelajari. Keberagaman karakteristik individu. Keberagaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keberagaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi, keberagaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, keberagaman karakteristik itu ada keberagaman fisik, keberagaman sifat, dan keberagaman kegemaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar keberagaman fisik. Keberagaman fisik yang pertama adalah warna kulit. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan keberagaman warna kulit. Ada yang sawo matang, coklat, dan putih. Selanjutnya, keberagaman jenis rambut. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ada yang berambut keriting, lurus, berwarna hitam, dan berwarna pirang. Keberagaman tinggi badan. Nah, pada gambar ini terdapat anak yang memiliki tinggi badan yang rendah dan ada anak yang tinggi. Keberagaman berat badan. Pada gambar berikut ini terlihat ada anak yang memiliki tubuh yang gemuk dan ada anak yang memiliki tubuh yang kurus. Nah, anak-anak, tahukah kalian keberagaman itu memiliki manfaat loh? Apa saja manfaat keberagaman itu? Keberagaman dapat menumbuhkan saling tolong-menolong. Keberagaman juga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai. Nah, sekarang coba kalian amati. Amatilah keberagaman fisik dalam keluargamu. Kemudian, lengkapi tabel berikut ini. Tuliskan nama anggota keluarga kalian, dan tuliskan juga warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Nah, anak-anak, tentu di keluargamu juga memiliki keberagaman hobi. Nah, salah satu hobi adalah membaca. Di sini Bu Guru memiliki sebuah cerita. Ya, cerita asal mula Bukit Catu.
Sekarang silahkan kalian baca cerita berikut ini ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca cerita tadi, tahukah kalian jenis teks apa cerita tadi? Ya, cerita tadi merupakan teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Cerita fiksi tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan pengarang. Lalu, apa saja jenis-jenis teks fiksi itu? Teks fiksi ada cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun. Apa saja cerita rakyat itu? Mari kita pelajari. Cerita rakyat ada mite, yaitu cerita tentang suatu kepercayaan. Sage, cerita tentang kehidupan raja dan kepahlawanan. Legenda, cerita tentang asal-usul suatu tempat, binatang, dan benda-benda lainnya. Fabel, cerita yang bertokohkan binatang. Cerita jenaka, cerita yang bisa mengundang tawa karena sifatnya yang lucu. Nah, di dalam sebuah cerita terdapat unsur-unsur cerita. Apa saja unsur-unsur cerita itu? Yang pertama, tema, yaitu gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Perwatakan, karakteristik dari tokoh dalam cerita. Alur, rangkaian peristiwa dalam cerita. Latar, gambaran tentang tempat, waktu, dan suasana yang dialami oleh tokoh. Lalu amanat, suatu pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekaan sebagai perilaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh memiliki fungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, anak-anak, dalam sebuah cerita itu terdapat tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita, biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca. Ada juga tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi penentang cerita, biasanya berwatak jahat dan tidak disukai oleh pembaca. Ada juga tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca cerita teks tadi, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Jatuh? Yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut?
Dan yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati video berikut ini. Di sisi lain, kota merupakan tempat yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Kota menawarkan keindahan yang berbeda, yaitu dengan dipenuhinya fasilitas-fasilitas umum. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, bagaimana pendapatmu tentang video tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, tahukah kalian, lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan di daerah yang lain. Penduduk yang tinggal di pantai, mereka biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, pedagang souvenir, dan penyewa jasa wisata. Penduduk yang tinggal di dataran rendah biasanya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan peternak. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya mereka bermata pencaharian sebagai pedagang sayuran, pemetik teh, dan petani sayur. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati lingkungan tempat tinggalmu. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? Amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.